Untuk lokal Pak, kita kan strategi selain pasar ekspor, di lokal juga kita ya strateginya tadi ya Pak, kita untuk UKM disarankan mungkin ada semacam asesmen juga gitu Pak, dengan pasar retail lokal atau gimana Pak? Biasanya juga. Kalau lokal pun hampir sama dengan ekspor, tetap butuh jembatan untuk masuk ke retail. Misalnya kalau masuk ke supermarket, dilakukan satu persatu, biayanya cukup tinggi karena harus registrasi company-nya, listing juga produknya. Tapi kalau ada satu company yang menjadi wadah dari UMKM, itu menjadi kekuatan karena satu, tidak perlu lagi masing-masing bayar registrasi untuk company-nya, untuk perusahaannya. Hanya listing mengenai produk. Tapi kalau untuk UMKM mungkin punya kekuatan, kalau company ini memang mewadahi UMKM, punya kekuatan untuk negosiasi sehingga mungkin bisa gratis masuk ke supermarket dan sebagainya. Oke. Nah, supaya produk kita masuk ke supermarket ini terus dikategorikan UKM tuh harus gimana tuh Pak? Apakah harus tidak atas nama PT atau gimana Pak biar bisa dikategorikan UKM? Kalau kategori UMKM kan otomatis biasanya di dalam perusahaan itu kan ada standarnya di bawah 4,8 M per tahun, itu kan tetap masih kategori perusahaan kecil kan UMKM. Nah, di dalam masuk ke misalnya mau masuk supermarket kalau masuk sendiri-sendiri pasti biayanya cukup tinggi, yang tadi saya jelasin, harus bayar registrasi company, harus bayar juga listingnya, dan juga nggak punya kekuatan atau relation untuk negosiasi dengan supermarket. Tapi kalau misalnya menjadi satu wadah di bawah Istiqlal, tentu akan jauh lebih baik. Jadi Istiqlal yang mewakili seluruh produk untuk negosiasi sama supermarket, dan hanya bayar satu kali aja, bayar Istiqlal satu wadah company untuk mewakili seluruh produk. Itu akan jauh lebih baik dan biaya akan jauh lebih kecil ketimbang dari UMKM Bapak Ibu masuk sendiri-sendiri. Suatu saat misalnya kalau bisnisnya sudah membesar dan Bapak Ibu mau putuskan masuk sendiri, ya itu tinggal lakukan renegosiasi dan relisting aja ke supermarket seperti itu. Iya betul. Memang waktu saya coba masuk ke supermarket juga, biasanya dia tanya dulu, Bapak mau masuk berapa produk katanya. Ya. Jadi kalau kita hanya satu produk itu kita diarahkan ke vendor yang sudah ada. Betul. Karena si supermarket dia maunya kita banyak produk. Ya. Kira-kira seperti itu kalau yang lokal. Dan ekspor saya rasa juga sama, harus ada satu wadah yang mewakili dari Bapak Ibu gitu. Sebenarnya kita ada beberapa wadah Indonesia, ada Inacam Indonesia juga, dia menjadi wadah. Tapi Inacam ada di beberapa negara yang aktif, ada beberapa negara yang tidak aktif. Nah, tapi kalau dari Istiqlal, di bawah Istiqlal ini ada 1.100 UMKM, harusnya Istiqlal yang menjadi wadah untuk mewakili produk UMKM maupun UMKM ini untuk ekspor. Jadi konsolidasinya ada di satu tempat. Oke, betul. Nah, kalau untuk pasar global Pak atau pasar ekspor, di sana apakah untuk retail modern juga Pak atau bagaimana biasanya Pak? Yang sering Bapak temui? Hampir sama di Indonesia. Di sana ada retail modern, ada retail tradisional. Ya, kalau negara-negara seperti kita, ya retail modern sama tradisional kan bisa dibilang retail modern baru sekitar 40%, retail tradisional masih sekitar 60%. Tapi kalau negara maju seperti Singapura, mereka sudah retail modernnya 90%, tradisionalnya hanya 10%. Tapi kalau kayak negara lain, Malaysia, Filipina, ya Thailand, itu hampir sama dengan kita. Tapi kalau masuk ke Vietnam, Kamboja, Myanmar, itu modernnya hanya sekitar mungkin ya 15%, 10-15%. Tradisionalnya masih sangat besar.
Tapi peluang produk untuk IKM maupun UMKM ini bisa masuk ke dua-duanya, bisa masuk ke market modern maupun market tradisional seperti itu, Pak. Hai kakak-kakak semua, jangan lupa untuk subscribe channel Big Indonesia Official. Subscribe itu gratis kok, dan dukung selalu channel yang bermanfaat ini. Klik like, share, supaya pahala teman-teman banyak. Stay tune terus guys.